wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Fadlullah yang dirahmati Allah, tak banyak yang ingin disampaikan oleh pribadi ad-dhaif ini. Mencoba akan mengupas salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yakni pada nomor 6337. Hadis tersebut berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an, mana'tuhu an-naum bil lail fasyafi'ni fihi. Qala fayushfa'ani." Hadis yang sederhana ini memiliki makna yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Terlebih bertepatan pada bulan Ramadan ini, kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tentunya ini merupakan kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan puasa tersebut. Ada hal yang luar biasa dalam hadis tersebut yang menjadi kabar bahagia kepada kita semuanya. Ternyata puasa dan Al-Quran itu bisa menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. Kenapa bisa memberi syafaat bagi kita semuanya? Karena puasa merupakan ibadah yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan tidak semua umat Islam bisa menjalankannya dengan baik. Maka tidak heran dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering dibacakan setiap bulan Ramadan, di akhir ayat tersebut, tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ulama mendefinisikan takwa ini imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jika kita kaji lebih dalam, faktanya ketika kita sedang puasa, pasti kita akan lebih rajin beribadah kepada Allah. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin, setiap perintah yang Allah berikan kepada kita semuanya, itu kita akan laksanakan. Yang tadinya jarang berjamaah, rajin berjamaah. Yang tadinya jarang beramal, rajin beramal. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Yang tadinya suka marah-marah, jadi pendiam. Yang tadinya pelit, jadi dermawan. Maka tidak heran, puasa ini sangat membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana larangannya? Kita sadari sendiri, ketika kita berpuasa, kita berusaha dengan keras untuk menahan dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan dari tadi yang disampaikan, kita berusaha untuk tidak ngomongin orang. Kita berusaha untuk tidak, mohon maaf, yang tadinya YouTuber nonton yang tidak percuma jadi ditinggalkan. Yang tadinya suka menyakiti orang ditahan-tahan. Begitu banyak larangan yang Allah berikan, tapi kita bisa menahannya dengan baik. Mengutip dari makalahnya, ini mohon maaf, tidak semua orang menggunakan makalah ini, tapi ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Makalah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Az-Zilani
dalam kitab Fathur Rabbani halaman 47. Beliau menjelaskan tentang orang yang bertakwa. Ternyata orang yang bertakwa memiliki ciri yang sangat luar biasa. Beliau menyampaikan, at-taqiyyu, orang yang bertakwa, la yatakallafu ibadatul haqq azza wa jalla li'annaha sarat tabi'ahu. Kata beliau, orang yang bertakwa itu tidak terbebani ketika beribadah kepada Allah azza wa jalla. Kenapa? Sarat tabi'ahu, karena sudah menjadi tabiatnya atau sudah menjadi jati diri pada diri kita. Maka dari itu, kalau kita masih merasa terbebani ketika kita beribadah, misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah azan nih, ada beban, sholat nih. Ketika pagi-pagi subuh, malas banget bangun, ada beban dalam diri kita. Berarti belum menjadi tabiat dalam diri kita sebagai orang yang bertakwa. Beliau melanjutkan, fahuwa ya'budullaha bidohirihi wa batinihi. Orang yang bertakwa itu ketika beribadah kepada Allah itu dengan dohirnya maupun dengan batinnya, min ghairi takallufi minhu, tanpa ada beban darinya. Jadi orang yang bertakwa itu ketika beribadah, dohir maupun batinnya itu enggak kebebanan. Ada orang ketika sholat malas banget, ketika bawa gerak sholatnya aja merasa enggak enak. Ini belum menjadi tabiat. Mungkin kita udah semangat sholat, tapi mohon maaf, batinnya belum bisa khusyuk. Maka itu belum menjadi orang yang bertakwa seutuhnya. Kalau kita masih belum seperti itu, mohon maaf juga, berarti masih ada sifat munafik dalam diri kita. Kita mengaku Islam, kita mengaku beriman, kita mengaku bertakwa, tetapi kita masih merasa terbebani dari setiap ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Maka dari itu, puasa ini nanti di akhirat akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Hai Tuhanku, aku telah menahan orang yang berpuasa dari makan dan hawa nafsu pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah saya memberi syafaat kepada orang tersebut. Sungguh bahagia jika kita bisa berpuasa dengan baik. Tidak hanya puasa dalam Ramadan ini, tetapi orang yang ahli puasa sunnah pun insya Allah akan mendapatkan syafaat dari puasa tersebut. Yang kedua dari hadis ini, yang bisa memberi syafaat yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, yang mana setiap orang yang membacanya itu bernilai ibadah. Jika di hari biasa kita akan dibalas dengan 10 kebaikan, tetapi spesialnya ketika di bulan Ramadan ini akan dibalas dengan 70 kebaikan. Maka dari itu tidak heran para ulama-ulama terdahulu, baik dari golongan tabi'in maupun dari golongan lainnya, mereka sangat rajin menghatamkan Al-Quran. Jika di luar Ramadan mereka hatam tidak lebih dari 1 minggu, kebanyakan. Tetapi ketika di bulan Ramadan lebih singkat lagi. Misal saya ambil 4 contoh ulama.
Yang pertama yaitu Qatadah bin Da'amah. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu selama 3 hari. Ada lagi Al-Aswad bin Yazid. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan selama 2 malam. 2 malam hatam Al-Quran. Yang ketiga ada Ibnu Asakir. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap hari. 1 hari hatam Al-Quran. Ada lagi yang lebih luar biasa ternyata. Imam madhab kita yang menganutnya tapi yaitu Imam Syafi'i. Beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan itu 60 kali. Berarti 1 hari 2 kali hatam. Luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup sehari hatam Al-Quran? Jangankan 1 hari, sebulan hatam Al-Quran aja itu sudah keren, sudah luar biasa. Apalagi jika seminggu. Kita memang belum sanggup mengikuti para ulama terdahulu yang sangat luar biasa, yang sangat senang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena mereka tahu Rasulullah itu sangat dekat dengan Al-Quran. Karena itu mukjizatnya. Dan bahkan Rasulullah itu sering belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril, murojaahnya dengan malaikat Jibril. Maka melihat semangat itu para ulama gak tanggung-tanggung karena tahu betapa luar biasa Al-Quran. Maka di bulan Ramadan itu para ulama lebih rajin lagi. Maka dari itu kita pun harus bisa lebih rajin. Yang biasanya di hari biasa kita sehari 1 halaman, maka kita usahakan 1 hari di bulan Ramadan minimal 1 lembar. Kalau bisa 1 juz. Al-Quran ini sangat luar biasa. Maka dari itu nanti di akhirat Al-Quran akan mengatakan kepada Allah, wa yaqulul Quran mana'tuhun naum bil lail. Ya Allah, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah, maka perkenankanlah saya memberi syafaat kepada orang tersebut. Ada hadis lain juga mengatakan betapa beruntungnya bagi kita yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis tersebut berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yaitu yang mempelajari Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Maka dari itu kita sungguh sangat beruntung jika kita bisa membaca Al-Quran, apalagi kita bisa mengamalkannya. Walaupun hanya 1 ayat, entah kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada istri kita, amalkan. Walaupun kita cuma paham 1 ayat tentang makna Al-Ikhlas, atau di bulan Ramadan ini cuma hafal surah Al-Baqarah ayat 183, amalkan. Maka itu sudah menjadi pahala bagi kita dan termasuk menjadi orang-orang yang terbaik bagi kita yang bisa mempelajari ilmu Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Bahkan Imam Ahmad menjelaskan salah satu keutamaan Al-Quran sesuai dengan hadis tersebut. Beliau menjelaskan nanti di akhirat ketika sudah terjadi kiamat, itu Al-Quran akan menjelma menjadi sosok manusia yang akan menyapa kita ketika kuburan kita, ketika makam kita sudah terbongkar dan kita berada di bangkitkan. Maka Al-Quran ini akan menyapa kita, apakah engkau mengenal saya? Saat itu tentunya ketika terjadi hari kiamat, mungkin banyak orang yang merasa ketakutan, tetapi Al-Quran ini hadir, datang menolong kita untuk menjadi temannya. Bahkan ada keterangan lain, Al-Quran akan menemani kita ketika kita berada di alam kubur. Bahkan ketika malaikat Munkar dan Nakir
melontarkan pertanyaan kepada ahli kubur, maka Al-Quran ini bagi orang yang rajin membaca Al-Quran, bagi ahlul Quran, maka Al-Quran akan senantiasa menemaninya nanti di alam kubur. Maka tidak heran ada doa Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mukhnisa wa fil qiyamati syafi'a. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran di dunia selalu menemani kita, dan di alam kubur menjadi penerangnya, dan nanti di akhirat bisa memberikan syafaatnya. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa menjadi semangat kita. Dan pesan terakhir yang ingin pribadi sampaikan kepada jamaah sekalian, bagi kita yang mohon maaf mungkin belum pandai membaca Al-Quran, atau mungkin bukan ahlus syam, bukan orang yang rajin puasa, jangan berkecil hati. Jika kita tidak pandai membaca Al-Quran, maka kita fasilitasi orang-orang yang belajar Al-Quran, yang banyak uang dirikan pondok tahfidz, atau biayai kuliah orang yang hafal Al-Quran, atau setidaknya minimal wakaf Al-Quran. Yang bukan ahli puasa, apalagi ini di bulan Ramadan, beramallah, sumbangkan takjil minimal kurma atau air mineral. Ketika sudah diminum oleh orang yang puasa, maka kita mendapat pahala yang sama dengan orang puasa tersebut. Mudah-mudahan dengan hal tersebut, walaupun kita bukan ahlul Quran, bukan ahlus syam, mudah-mudahan orang yang kita tolong tersebut dalam mempelajari Al-Quran, dalam puasanya, bisa menolong kita nanti di akhirat. Karena syafaat ini ada 4, yang 2 sudah dijelaskan, yaitu puasa dan Al-Quran. Yang ketiga, ini sebenarnya yang pertama, yaitu syafaatul udma, atau syafaatnya dari Rasulullah. Dan yang terakhir, syafaat dari saudara-saudara kita yang se-Islam dan seiman, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tadi yang kita senantiasa menolong dan membantu orang yang ahlul Quran dan ahlus syam, mudah-mudahan bisa menjadi penolong kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian kultum yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.